berikan. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Sumbawa terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Hingga pada suatu malam, Datu Pandai yakni putra mahkota bermimpi bahwa dia menikah dengan gadis yang cantik jelita, anggun parasnya, dan baik hatinya. Gadis itu bernama Sari Bulan. Aku sangat beruntung dapat menikahi wanita secantik kamu, Sari Bulan. Berjanjilah, kita akan bersama sampai akhir. Aku yang sangat beruntung, Datu, memiliki seorang pendamping hidup seperti dirimu yang memiliki paras tampan dan baik. Tentu saja, Datu, aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untukmu. Keesokan harinya, Datu Pandai langsung menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ada apa kau ingin menemuiku, wahai anakku? Ayahanda, semalam Ananda bermimpi menikahi seorang gadis cantik jelita bernama Sari Bulan. Lalu, apakah kau ingin mencari keberadaannya, wahai anakku? Iya, Ayahanda. Melihat kebaikan hatinya, Ananda mempunyai maksud ingin mencarinya. Maka dari itu, Ananda ingin meminta izin untuk mencari Sari Bulan. Baiklah, ayah akan mengizinkanmu. Namun sebagai putra mahkota, kau harus pandai menjaga diri dan kau harus pastikan betul-betul bahwa Sari Bulan adalah wanita yang pantas menjadi permaisurimu. Baik, Ayahanda. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Datu Pandai memulai pelayarannya untuk mencari Sari Bulan. Datu Pandai menjelajah dari satu pulau ke pulau lain demi mencari keberadaan Sari Bulan. Namun sayangnya sudah hampir 2 tahun ia belum kunjung menemui Sari Bulan. Hingga pada suatu hari, persediaan makanan dan air mulai menipis. Wahai pangeran, persediaan makanan dan air kita sudah hampir menipis. Sebaiknya kita pergi ke pulau terdekat untuk mencari keduanya. Benar pangeran, jika kita masih melanjutkan perjalanan, bisa-bisa kita mati karena kelaparan dan kehausan. Kau ini, Tenanglah, prajurit. Baiklah, jika kalian melihat suatu pulau, cepat-cepatlah berlabuh ke sana. Baik pangeran. Mereka akhirnya menemukan sebuah pulau kecil. Mereka bertiga langsung turun untuk mencari persediaan makanan dan air. Ketika sampai di sebuah sungai kecil, alangkah terkejutnya Datu Pandai melihat seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu sama seperti Sari Bulan yang ada di mimpinya. Datu Pandai segera mendekati gadis tersebut. Adinda, maaf jika aku mengejutkan. Apakah namamu Sari Bulan? Ya, betul. Sebelumnya, siapakah tuan ini? Dan dari mana tuan tahu nama saya? Nanti juga Adinda tahu. Sekarang, tolong antarkan aku ke rumah. Aku ingin menemui ayah. Baiklah tuan. Sari Bulan yang masih kebingungan pun mengantarkan Datu Pandai untuk menemui ayahnya. Maaf sebelumnya atas kelancangan saya, Paman. Perkenalkan, nama saya Datu Pandai. Datu Pandai pun segera menceritakan mimpinya kepada ayah Sari Bulan. Dan bagaimana jauhnya perjalanan untuk menemui Sari Bulan. Mungkin ini yang namanya jodoh, terikat dengan taktik. Tentu saja saya akan mengizinkan pangeran untuk menikahi Sari Bulan. Tetapi kami bukan dari kalangan bangsawan, apakah pangeran tidak malu? Dan apakah pangeran dapat memperlakukan Sari Bulan layaknya permaisuri raja di luaran sana? Tentu saja, Paman. Saya akan memperlakukan Sari Bulan sebaik mungkin. Saya tidak malu untuk menikahi Sari Bulan. Lagi pula, Pamanda, menikah tidak melihat dari bangsawannya atau tidak. Semua sama di mata Tuhan. Ayah Sari Bulan sangat bahagia mendengar jawaban Datu Pandai. Ia pun segera merestui pernikahan Datu Pandai dan Sari Bulan.
Pernikahan mereka digelar secara besar-besaran 7 hari 7 malam. Akhirnya Adinda, kau menjadi permaisuriku. Kakanda, betapa beruntungnya aku bisa menjadi permaisurimu.
Setelah Saribulan hamil selama 7 bulan, Datuk Pandai meminta izin kepada ayah mertuanya untuk membawa Saribulan kembali ke istana. Ayahanda, tak lama lagi Ananda akan dinobatkan menjadi raja. Untuk itu, Ananda meminta izin untuk segera kembali ke istana bersama Saribulan. Baik Ananda, ayah akan mengizinkan. Di sana Ayahanda adalah Saribulan yang sedang hamil. Dan jangan sesekalipun Ananda berhenti di Pulau Dewa. Di sana banyak setan-setan yang akan menjelakai kalian. Ayah, aku yakin Datu bisa menjagaku. Iya kan Datu? Tentu saja Adinda. Datuk Pandai dan Saribulan pun memulai perjalanannya untuk kembali ke istana. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Saribulan menemukan daging rusa. Kakanda, tiba-tiba aku ingin memakan daging rusa. Bisakah Kakanda membawakannya untukku? Tentu saja Adinda. Semua yang kau mau akan kupenuhi. Tak lama saat Saribulan sedang terduduk di kapal, datang seorang iblis bernama Kunti. Hei kau, wahai wanita buruk, apakah kau yang bernama Saribulan? Siapakah kau? Kenapa kau tiba-tiba ada di kapal ini? Dan kenapa kapalmu tidak seperti manusia pada umumnya? Alah, jangan banyak bicara kau ini. Aku adalah iblis yang berkuasa. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi suri yang dimiliki oleh seorang yang tampan dan ya, sedikit bodoh. Hahaha. Tidak, kau tidak bisa mencelakai Kakanda. Kau tidak bisa menggantikan kedudukanmu sebagai permaisuri di istana nanti. Oh ya, coba selanjutnya. Setelah Datuk Pandai kembali ke kapal, Kunti pun langsung mengganti penampilannya agar seperti Saribulan. Datuk Pandai terkejut karena melihat Saribulan yang buruk rupa. Dan Datuk Pandai baru menyadari bahwa ini adalah Pulau Dewa. Dewa, apa yang terjadi Adinda? Kenapa wajahmu dan penampilan menjadi berubah? Apakah ini Saribulan Adindaku? Iya kan aku tersayang, ini aku Saribulan. Tadi ada iblis jahat mengutukku menjadi buruk rupa. Tapi dia bilang kutukan ini akan hilang tak lama dari kejadian ini. Sungguh malangnya engkau Saribulan. Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Maafkan aku Saribulan. Kakanda, tidak apa-apa. Aku paham apa yang terjadi pada kita saat ini. Sudahlah, mari lanjutkan perjalanan. Wajahku juga nanti kembali seperti semula. Karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Saribulan, Datuk Pandai akhirnya mengira bahwa Saribulan telah dikutuk. Tak lama mereka pun akhirnya sampai di istana. Datuk Pandai pun dinobatkan sebagai seorang raja, sedangkan Kunti yang dikira Saribulan pun menjadi permaisuri. Hehehe, akhirnya aku menjadi permaisuri. Dasar kaki bodoh, mau saja dibodohi olehku. Akhirnya Kakanda, kau menjadi raja dan aku menjadi permaisurinya. Aduh, lapar sekali. Cepat prajurit, siapkan aku makanan. Aku lapar sekali. Cepat bodoh. Siap, Ratu. Sekali Ratu Saribulan, akhir-akhir ini sering marah-marah tidak jelas. Wajahnya pun tak secantik dahulu. Hei, apa kalian pikir aku tidak mendengar? Cepat bodoh, ambilkan aku makanan. Aku lapar sekali. Siap, Ratu. Sudahlah Adinda, hingga mereka akan membawakannya. Saribulan akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Apakah benar Saribulan saat berbuat? Lalu, apakah yang terjadi pada Saribulan? Sementara itu, Saribulan tidak tenggelam saat didorong ke laut oleh Kunti. Dia diselamatkan oleh seorang
besar padaku. Aku tak tahu harus membalasnya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepadamu. Wahai gembala. Hatimu sangat baik. Aku bisa merasakannya. Tidak usah berterima kasih padaku. Sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong menolong. Saribulan pun segera berjalan memasuki perbukitan di daerah kerajaan Datu Pandai. Berbulan-bulan lamanya berjalan menyusuri hutan. Saribulan mendirikan gubuk kecil dan sebuah ladang di tengah-tengah. Sepertinya aku harus membuat tempat berlindung sementara untukku dan calon anakku. Karena mungkin tak lama lagi anakku akan lahir ke dunia. Akan kupastikanlah anakku lah yang akan menyadarkan ayahnya dan membawa aku kembali ke istana. Jika tumbuh besarlah wahai anakku, jadilah pemimpin hebat seperti ayahmu dahulu. Tak lama Saribulan pun melahirkan bayinya dan diberi nama Aipan. Saribulan tinggal di tempat itu hingga Aipan tumbuh menjadi anak yang lucu. Suatu hari, ada sepasang suami istri bernama Pak Tangko dan Bu Tangko yang sedang mencari madu ke dalam hutan. Mereka pun bertemu dengan Saribulan dan Aipan. Siapakah engkau? Mengapa kau dan anakmu yang masih kecil berada di dalam hutan seperti ini? Iya, apakah kau tersesat, wahai wanita manis? Saya terdampar di sini sejak saya terjatuh ke laut. Saya sudah lama tinggal di hutan ini. Sungguh malang nasibnya, nak. Mari ikut dengan kami. Kalian bisa tinggal ikut di rumah kami. Saribulan tidak mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah istri dari Datu Pandai. Ia khawatir Kunti akan mencelakakan Aipan yang masih kecil. Merasa berhutang budi pada Tangko dan istrinya, setiap hari Saribulan rajin membantu pekerjaan rumah. Mereka semua sudah seperti satu keluarga. Tak lama, Aipan pun tumbuh besar menjadi anak yang kuat. Jadi Aipan berburu Aipan Wahai anakku Aipan, Raja telah menggelar lomba pacuan. Barang siapa yang bisa mengalahkan Raja, dia akan menjadi putra mahkota. Ibu menyarankan engkau untuk mengikutinya. Baik ibu, aku akan bersiap-siap untuk perlombaan itu. Tidakkah engkau berlatih dahulu, wahai anakku? Tidak ibunda, itu hal kecil. Aku kan setiap hari pergi ke hutan dengan kuda kesayanganku. Udah pasti aku akan menang. Baik Aipan, Perlombaan pun dimulai. Kuda Aipan berlari paling kencang daripada kuda peserta yang lain. Setelah mengalahkan peserta lain, Aipan pun akan melawan Datu Pandai. Wahai anak muda, jika kau bisa mengalahkanku, maka esok kau akan dinobatkan menjadi raja pengganti. Baik yang mulia. hingga pada akhirnya Aipan memenangkan perlombaan tersebut. Wahai anak muda, siapakah namamu? Nama hamba Aipan yang mulia. Baiklah, besok kau datang ke kerajaan saya, karena besok kau akan aku nobatkan menjadi putra mahkota. Baik yang mulia. Keesokan harinya, Aipan datang ke kerajaan bersama Saribulan. Saribulan, apakah ini engkau? Dan Aipan, apakah ini anakku? Jadi, selama ini, siapa yang bersama aku? Kakanda, permaisuri yang selama ini bersamamu, gaib tis bernama Kunti Kakanda. Dia tidak membutuhku, tetapi dia seolah-olah menjadi aku, supaya dia bisa menggantikanku di depannya. Aku diselamatkan oleh kebetulan raksasa. Apa? Iblis biadab! Tidak tahu malu! Aku akan mengurung dia di penjara bawah tanah ini!
itu kepada Alita, yakni anaknya sendiri. Aku bangga akhirnya anakku sendiri yang meneruskan tahta. Iya ayahanda, aku akan menjadi raja yang adil, bijaksana dan baik hati seperti ayahanda. Dan Adinda, maafkan aku yang bertahun-tahun lamanya telah meninggalkanmu. Sudahlah kakanda, yang penting kita semua telah berkumpul di sini. Apalagi sekarang ada Butangko dan Patangko yang menemani kita. Sebelumnya, terima kasih sekali yang mulia karena telah mengizinkan saya untuk tinggal di istana yang mewah ini. Iya, terima kasih sekali. Sama-sama kakek, nenek, inilah pembalasan dari semua jasa yang sudah kalian berikan. Mereka semua pun hidup berbahagia, dan pada akhirnya kerajaan yang mereka tempati diberi nama Kerajaan Tangko. Cerita kami terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Wow, bagus banget ya. Bagus sekali. Alhamdulillah acara selesai dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan baik tidak disengaja ataupun disengaja. Terima kasih kepada Kopi Gajah, Teh Pucuk, Ayam Iris Crispy, Mayora, dan Hegar Audio Production. Terima kasih juga pada para penonton yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Serta orang tua siswa yang gak kalah kompaknya dan juri-juri yang cantik-cantik dan ibu bapak guru. Terima kasih. Saya Azhara Ismiatul Sahida dan saya Cantika